Alhamdulillah. Kita bisa melanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari dengan kitab hikamnya. Dan seperti biasa ada muqaddimah fiqhiyah dengan kitab Mukhtasar Abi Suja. Kita masih di bab puasa. Berkata Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala, nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid darin amin. Dan qala wa man wati'ah, barang siapa yang menggauli istrinya, wati'ah menggauli istrinya fi nahari Ramadhan, di siang hari bulan Ramadan, fil farji, dan menggaulinya adalah dari jalur depan. Na'udzubillah, jalur belakang haram. Tapi dibahas jalur depan. Fa'alaihil qada'u, maka wajib bagi orang tersebut mengqadha, artinya puasanya batal, maka wajib diqadha. Kemudian wal kafaratu, dan dia harus membayar kafarah. Karena apa? Ini untuk menutup dosanya karena dia telah melanggar kehormatan, tidak memuliakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan punya kehormatan yang harus kita jaga. Maka yang melanggar seperti itu dia dikenai hukuman seperti itu, kafarah. Syaratnya adalah di siang bulan Ramadan. Bagi orang yang tidak ada uzur, kalau ada uzur enggak. Adapun nanti setelah dia, makanya waspada ini. Bukan masalah kafarahnya, tapi dosanya itu loh yang penting. Mungkin ada yang harus kita perhatikan. Mungkin ada orang berkata, aku bisa bayar kafarah. Bukan masalah membayar kafarahnya, tapi dosanya yang besar di hadapan Allah. Berbuka biasa saja adalah dosa gede, apalagi seperti ini. Adapun kafarahnya yang harus dibayar nanti adalah idku wahya idku raqabatin, memerdekakan budak jika ada budak. Kalau ternyata budak sudah enggak ada, enggak menemukan budak, fa ilam yajid, dalam mazhab Syafi'i tartib. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini, kemudian setelah itu puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut enggak boleh putus. Kalau putus mulai lagi, ngulang lagi. Wa ilam yastati, kalau ternyata juga tidak bisa, fa it'amu sittina miskina, kemudian memberi makan 60 orang miskin, likulli miskinin mudda, setiap orang miskin, satu orang miskin 1 mud, 6,7 kali 60. Nah, kalau orang mungkin berkata bahwasanya tidak ada budak sekarang, puasa enggak mampu saya. Oke, membayar 60. Bukan masalah membayar 60 mudnya, dosanya ini yang harus kita takuti. Murka Allah Subhanahu wa taala. Tentu sini ada beberapa syarat-syaratnya, mungkin tidak kita bahas panjang lebar. Mungkin bagi yang ingin mempelajari masalah kafarah jima' atau menggauli istri di siang hari bulan Ramadan, ada satu buku yang pernah kita tulis adalah Mujazul Bayan fil kafarati fi kafaratul jima'i fi nahari Ramadan. Ini ada kami jelentrehkan panjang lebar. Ini panjang diantaranya bab-babnya ya, bab kalau seandainya nanti dipaksa bagaimana. Judul-judulnya adalah kita sebut ada kurang lebih ada 18 masalah ya, yang mewajibkan kafarah seperti apa, kafarahnya apa. Dalam madhab Syafi'i adalah tartib, madhab Malik takhir. Kemudian haruskah dibayar segera kafarahnya. Kemudian puasanya harus tatabu, langsung berkesinambungan, tidak ada putus. Kemudian kapan dimulai puasa untuk bayar kafarah. Kemudian masalah 60 orang fakir miskin yang bisa dikasih. Masih banyak pembahasan-bahasannya. Intinya, kalau Anda tidak melanggar, nggak usah membahas ini. Pokoknya jangan melanggar deh di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan sabar, nunggu sampai maghrib, setelah maghrib buka. Jangan sampai ini, karena dosanya di hadapan Allah sangat besar yang demikian ini. Baik, sampai di sini masalah kafarah jima' di hari Ramadan.
kita lanjutkan sedikit tentang waman mata wa ahli siyamun min ramadhana at'ama anhu likulli yaumin muddun. Bagi orang yang meninggal dunia kemudian punya utang puasa, at'ama, maka dia memberi makan atau membayar likulli yaumin mud, setiap hari membayar 1 mud. Jadi orang meninggal dunia punya utang puasa. Tentunya di sini tidak semua orang yang meninggal dunia punya utang puasa dibayarin seperti ini. Ada catatannya. Yang pertama adalah orang meninggal dunia, dia punya utang puasa. Yang pertama adalah dia berbuka dengan cara yang haram, bukan karena uzur. Baik dia punya kesempatan untuk berbuka atau tidak. Baik dia punya kesempatan mengqadha atau tidak. Artinya asalkan ada pelanggaran. Waktu berbuka dulu adalah melanggar. Enggak ada sebab, tiba-tiba makan. Maka kalau meninggal dunia, dibayarkan dari harta peninggalannya 1 mud sehari. Yang kedua, dia waktu meninggalkan puasa dalam keadaan punya uzur. Karena sakit, karena bepergian, tidak dosa dia waktu melanggar. Jadi tidak. Waktu dia berbuka itu bukan karena melanggar Allah, karena ada uzur ya. Kemudian setelah itu, selesai uzurnya, dia tidak segera mengqadhanya. Artinya dia punya kesempatan mengqadha, kok tidak mengqadha, meninggal, maka dibayarkan 1 mud. Setiap hari sholat, puasa, setiap hari diganti 1 mud. Nah ini yang ketiga adalah yang tidak perlu dibayarkan. Yang ketiga modelnya adalah orang tersebut meninggalkan puasa karena uzur. Masuk pertengahan bulan Ramadan sakit karena uzur. Pertengahan Ramadan sakit lalu punya utang puasa Ramadan 15 hari. Sampai Syawal masih sakit, belum sembuh. 15 Syawal meninggal dunia. Berarti waktu dia punya utang karena uzur sakit. Kemudian biarpun dia masuk Syawal, tapi di Syawal pun masih sakit. Dia tidak punya kesempatan untuk mengqadha. Karena itu dia tidak wajib membayar apapun. Tidak wajib dibayarkan. Karena apa? Dia tidak salah dan tidak dosa. Adapun yang sebelumnya tadi yang wajib, makanya pembahasan ini memang kalimat namanya matan itu perlu syarah. Kalau ini seolah mutlak model tidak. Barang siapa meninggal dunia, seolah-olah mutlak semua yang meninggal dunia dibayarkan 1 mud. Enggak. Yang dibayarkan adalah orang yang waktu meninggalkan puasa karena membangkang, karena melanggar. Atau waktu meninggalkan puasa dengan uzur tapi dia punya kesempatan mengqadha tapi tidak segera mengqadha. Adapun yang meninggalkan puasa karena uzur, kemudian dia tidak punya kesempatan waktu untuk mengqadha, maka tidak diambilkan sesuatu apapun dari harta warisnya. Tidak wajib membayar apapun. Baik, sampai di sini insyaallah. Ini adapun nanti ada dari satu riwayat dari begini, man mata wa alayhi siyamun sama anhu walihu, ada pendapat yang ini pendapat. Ada pendapat yang kedua adalah dipuasai.
Pendapat yang kedua adalah bukan dibayarkan satu mut, tapi dibayarkan qadha oleh ahli warisnya. Seperti yang disabdakan baginda Nabi, man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Para ulama mengatakan ini adalah qaul qadim, pendapat mazhab Imam Syafi'i yang dulu, tapi justru diunggulkan. Artinya khilaf, ya kalau ada duitnya ya dibayarkan mut. Kalau meninggalkan harta waris, kalau tidak meninggalkan apapun ya ahli warisnya yang berpuasa. Membayarkan puasa utang orang yang telah meninggal dunia. Ini saja, semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat.